Oke. Ini ke sebentar ya. Ini keempat kalinya saya sharing, bener gak sih? Keempat? Ya. 5, salah. Jadi masih grogi. Semua blingers, kabarnya gimana? Masih lemas nih. Gimana blingers kabarnya? Oke, habis banjir, minggu kita udah nggak ibadah, nggak berkumpul bersama. Hari ini kita berkumpul bersama. Sebelumnya, gua Han, semuanya udah kenal. Biasa. Mungkin sharing nggak akan lama-lama, mungkin cuma 15 menit. Tapi please semuanya fokus ya, oke? Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebenarnya makin dekat hari go sharing makin deg-degan. Cuma pikir begitu pikir lagi tujuan apa gitu. Tujuan aku adalah membagikan apa yang ada di firman Tuhan. Dan aku pengen setiap teman-teman di sini bisa jadi anak-anak Tuhan yang bisa ngeberkatin orang lagi ntar di luar, amin. Nah, jadi aku semangat lagi gitu, semangat lagi. Oke, whatever, nervous, cuma ya aku harus lewatin ini untuk ntar sama seperti teman-teman ntar akan lewatin yang kayak gini kan, amin. Semua akan memberitakan firman Tuhan, amin. Amin. Oke. Kita mulai dengan aku mau sedikit ajak teman-teman berpikir tentang masalah. Aku coba ajak berpikir tentang masalah, tapi aku mau tahu dulu kira-kira di sini tolong acungin tangan yang hidupnya nggak punya masalah. Oke, puji Tuhan. Kalau gitu, ayo bisa lanjut. Soalnya sering kali aku lihat kan aku mungkin bertumbuh dalam rohani sama teman-teman yang seumuran kan ya. Biasa masalahnya sama lah, masalah uang, masalah cewek, masalah waktu dulu sekolah, waktu masalah kuliah. Tapi aku nggak tahu gitu kalau yang teman-teman sekarang kan kita ada yang SMA, aku udah kerja, ada yang SMA, aku nggak tahu teman-teman siapa tahu yang di SMA tuh nggak ada masalah. Ya, ternyata puji Tuhan ada semuanya hidup punya masalah, amin. Jadi aku bisa lanjut sharingnya. Cuma saat kita meninggal aja kita nggak ada masalah, amin teman-teman. Jadi jangan quit dari masalah. Tapi slide-nya jangan dikeluarin dulu ya Niki ya. Temanya hari ini bukan tentang masalah, ini baru introduction aja. Jadi kita samain pikiran dulu. Tuhan Yesus mengizinkan masalah datang hidup kita. Sebenarnya kan Tuhan Yesus bisa aja nggak, anak gua jangan dikasih masalah, itu gampang banget tuh. Tapi Tuhan Yesus izinkan itu. Tapi kita teman-teman jangan berpikir, kok Tuhan Yesus yang katanya baik izinin masalah datang gitu, izinin pencobaan datang. Jangan kita berpikir seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus mengizinkan masalah itu datang buat supaya kita bertumbuh, amin teman-teman. Karena aku tahu sharing tentang heat, pressure, and moisture, panas, tekanan, dan kelembapan. Waktu itu pernah di-sharingin. Jadi kita ini semua bibit anak-anak Tuhan yang bakal satu hari jadi orang-orang besar yang akan memberitakan firman Tuhan, amin. Harus gitu, kalau nggak beli nggak akan maju. Nah, bibit itu bisa bertumbuh jadi pohon kalau ada panas, tekanan, dan kelembapan. Makanya dia ditaruh di dalam Oke, kalau itu bibit ditaruh di dalam plastik nggak akan jadi apa-apa, amin. Cuma dijual aja gitu. Tapi kalau dia begitu ditaruh di dalam tanah, dia kena panas, kena tekanan, kena kelembapan, dia bakal jadi pohon. Terus pohonnya dari bibit kecil
bisa orang bisa jadi jutawan, pengusaha jual buah duren, itu semua dari bibit kecil. Sama kayak kita bling gitu. Kita itu bibit yang dimana kita harus dikasih heat and pressure. Jangan lupa moisture itu adalah hadirat Tuhan. Amin. Nah di sini aku lagi ajak berpikir tentang masalah. Jadi Tuhan izinkan masalah supaya kita bertumbuh. Oke? Jadi Tuhan izinkan ada masalah untuk bertumbuh. Oke. Masalah itu aku kasih tahu dulu. Mungkin buat teman-teman yang baru SMA atau SMP gitu. Masalah itu selalu datang, masalah itu selalu datang seperti tidak ada jalan keluar. Itu selalu dia datang seperti itu. Nggak ada masalah yang datang kita udah tahu jalan keluarnya. Itu bukan jadi masalah bagi kita kalau kita udah tahu jalan keluarnya. Amin. Jadi teman-teman setiap hari kalau teman-teman berpikir kenapa ya setiap hari ada aja masalah gua, ya itu namanya masalah. Kalau misalkan setiap hari yang kita hadapin kita tahu jalan keluarnya, artinya kita nggak punya masalah. Dan Tuhan izinkan masalah itu datang supaya kita bertumbuh. Amin. Yang kedua, biasa masalah itu kayaknya besar buat kita. Nah itu of course karena Tuhan akan memberikan masalah satu tingkat di atas kita. Kalau yang diizinkan hadir ke hidup kita adalah yang segitu-segitu aja, ya kita nggak akan naik gitu. Sama kayak anak tangga. Kita makin jalan makin naik kan. Satu langkah kita harus keluarin tenaga supaya buat naik. Satu terap lagi naik, keluarin tenaga supaya naik. Kalau jalannya lurus kita nggak naik-naik. Amin. Sama kayak misalkan nih ya, aku ilustrasiin kita di sekolah kita diajarin 5 kali 5 25. Minggu depan 5 kali 5 25. 10 tahun lagi 5 kali 5, mungkin pertanyaannya belum selesai udah bisa jawab kali 25 gitu. Tapi makin hari guru itu mengajarkan makin susah. Ya, dia akan memperkenalkan hal yang belum pernah kita temuin. Amin. Sama kayak hidup kita. Itu masalah, teman-teman. Itu masalah. Tapi yang aku mau sharingin bukan tentang masalahnya. Itu cuma introduction. Boleh slide pertama dikeluarin? Oke, ini tema sharing hari ini. Jesus over us. Tapi kalau grammarnya salah, maafkan aku ya. Pokoknya, jadi gini. Untuk kita bertumbuh, kita nggak perlu khawatir. Ya, teman-teman semua mau bertumbuh, coba angkat tangan yang mau bertumbuh. Oke, puji Tuhan semuanya mau bertumbuh. Teman-teman yang mau bertumbuh, nggak perlu khawatir. Karena apa? Kita punya asuransi, teman-teman. Wede, buat yang punya asuransi prudent mungkin. Boleh teman-teman yang udah punya yang bisa nabung masuk asuransi buat hari tuanya ntar. Jangan lupa persenan buat yang itu yang udah masuk ntar. Oke, jadi kita harus bertumbuh dan kita mau bertumbuh ya semua yang tadi sepakat ya. Kita nggak perlu khawatir karena apa? Tuhan Yesus garansiin. Garansinya seperti apa? Aku akan share hari ini. Oke? Itu yang akan aku sharingin hari ini. Yang poin pertama, setiap cobaan yang datang ke hidup kita, ya perhatiin nih, setiap masalah yang datang ke hidup kita itu diseleksi sama Tuhan. Itu nggak sembarangan. Kayak matilah gua, tiba-tiba gua kena masalah apa gitu, kelibet utang atau apa, maksudnya apapun itu gitu. Itu bukan suatu kebetulan.
Itu diseleksi sama Tuhan. Oke? Tuhan pilih mana yang Dia izinkan buat kita. Dia mengizinkan pencobaan yang pas buat kita. It's so cool. Nah, coba kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini next slide aja nih. Oke. Kita akan banyak mengupas ini ayat. Nggak banyak-banyak amat sih. Karena gue nggak akan lama. Bukan nggak akan lama, tapi gue nggak bisa lama-lama. Perhatiin semuanya ya. Kita baca bareng-bareng. Semuanya bangkit berdiri deh. Udah siap semuanya? Siap. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, boleh duduk semuanya. Nah, di sini sebenarnya udah jelas. Tapi coba aku bagi dalam 3 bagian tuh ya. Yang kita bagian atas dulu. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Di sini yang aku dapat adalah kalau Tuhan bilang tidak melebihi kekuatan manusia, berarti sebenarnya ada cobaan yang melebihi kekuatan manusia. Tapi Tuhan gak izinkan itu. Buat apa? Ini ditulis karena ini ditulis, kita baca, kita dapat pengertian bahwa Tuhan bilang ini cobaan gak melebihi kekuatan manusia. Artinya ada dong yang lebih kekuatan manusia. Dan artinya Tuhan memperhatikan dong gitu. Yang Tuhan kasih adalah yang gak melebihi kekuatanmu. Oke, yang bagian kedua. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, itu kenapa? Tadi poin pertama aku bilang Tuhan menyeleksi apa yang terjadi dalam hidupmu. Itu semua Tuhan izinin, gak lebih, gak kurang. Kalau kamu bisa lewatin itu aja, kamu pasti naik, nggak turun. Gak usah pikirin yang lain yang nggak ada dalam hidup kita. Kalau kita yang ada di depan mata kita cuma ada pencobaan atau kesusahan, itu aja kamu kerjain. Itu terap tangga kamu. Itu terap tangga kalian supaya hidup kalian lebih baik. Amin. Poin yang ketiga, ntar dulu. Salah satu contohnya itu di Ayub, yang iblis bilang mau nyobain Ayub. Tuhan bilang, baiklah, kamu boleh mencobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Tuhan itu Tuhan nggak, ya udah cobain aja gitu. Dia nggak bakal kenapa-napa. Enggak, Tuhan juga kasih batasan ke iblis buat nyobain kita. Nanti, oke, terus udah gitu. Kita yang terakhir tuh yang bawah. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin teman-teman. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah di situ ya jelas Tuhan gak cuma seleksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak cuma ngebatasin yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi setelah Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang, Tuhan Yesus kasih lagi pelampung. Tuhan Yesus bilang Dia memberikan jalan keluar, gitu teman-teman, sehingga kamu bisa menanggungnya. Amin. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Tuhan itu hebat. Dia itu perusahaan asuransi paling hebat di dunia. Kita nggak perlu bayar, tapi Dia bayar mahal buat kita. Amin. Semua anak-anak Tuhan tahu Dia bayar di atas kayu salib. Amin. Dengan darahnya. Dan ini yang mesti setiap sales asuransi ini sebarin di luar kita. Oke? Kita mesti cari banyak customer asuransi di surga ini nih buat Tuhan. Jangan kita pikirin buat kita aja.
Oh, hidup gue udah aman coy, gila ikut Tuhan, diberkatin, oke. Ada masalah, dikasih jalan keluar, oke. Nggak sampai situ teman-teman. Kita tuh harus jadi agen asuransi buat yang lain. Ngerti ya? Bukan asuransi kesehatan, tapi ini asuransi kehidupan. Amin. Nah, kita ke next slide. Oke, di sini Jesus is love. Ada di firman Tuhan, amin. God is love, and love cover all our sin. Kita baca di Aku bacain dulu ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, yang lanjut yang Amsal 10 ayat 12. 1, 2, 3. Bukan pertengkaran, kasih menutupi pelanggaran. Itu kebencian sebenarnya. Iya, bukan pertengkaran, iya sih emang. Oke. Jadi tadi kita tahu bahwa Allah itu kasih, ya. Allah itu kasih, dan di firman Tuhan bilang kasih menutupi banyak sekali. Nah, terus di Amsal itu kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi perlu gak sih ya khawatir sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, pasti khawatir ya. Kita masih punya perasaan, masih punya pikiran. Begitu ketemu yang namanya masalah, what? Gitu, kaget, shock gitu. Nah, habis itu kita mesti sadar, oh tenang, gue punya asuransi coy, gue anak Tuhan, Tuhan cover gitu. Jadi Tuhan cover, jadi nggak ada lagi nggak ada lagi kita alasan gitu bahwa ini udah jalannya gue kayaknya, gue mentok sini mentok sana, ini mungkin udah jalan hidup gue. No, Tuhan udah bilang, Tuhan itu memilih masalah apa yang akan datang ke hidupmu, itu dipilih sama Tuhan, dibatasin sama Tuhan. Setelah itu kalau kamu jatuh, aku menyiapkan jalan keluar buat kalian. Itu, amin. Itu yang aku mau teman-teman serap. Aku nggak lama lagi. Oke. Kenapa sih Tuhan sebegitu melindungi kita? Coba slide yang selanjutnya. Oke, karena sering dengar mungkin ya kalau Tuhan menganggap kita seperti biji matanya. Amin. Itu di Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, itu kita semua tuh dijaga Tuhan kayak dia jaga biji matanya gitu loh. Oke, kalau kita coba bayangin ya, kita punya mata, kita lindungin banget gak sih? Lindungin banget kan? Nah, itu seperti itu perlindungan Tuhan terhadap kita. Amin. Kita coba kamu bayangin ya, mungkin dalam satu badan kita yang paling sensitif itu mata sama hidung mungkin. Selain mata, tapi mata itu tajam. Biasa orang kalau misalkan lagi kesel ngeliat aja kalau tajam banget kan. Gak mungkin kalau lagi kesel gitu. Gak mungkin gitu. Di mata itu cukup, itu sensitif. Kedua, mata itu spesial.
Nah, terus yang ketiga, ini aku dapat lucu juga. Aku waktu itu, misalkan gini, aku lagi ngelihat sesuatu, nah, anggaplah ngelihat cewek gitu, cewek cakep, ngelihat gitu. Tapi kalau aku nutup mata sendiri, aku rela dong karena aku yang nutup, aku yang mau nutup. Tapi kalau misalnya aku lagi liatin cewek cakep, terus Wendy tutup, kesel gak gue pasti? Kesel kan? Mata, gue pengen ngedrive, gue pengen berkuasa atas mata gue. Sama kayak Tuhan bilang, aku sayang sama kamu seperti biji mataku. Itu artinya Tuhan pengen ngendaliin kita sendiri. Dia nggak suka kalau kita ditutupin sama orang lain. Amin. Nah itu sama seperti gitu. Dia nggak suka kalau kita sebagai biji matanya ditutupi oleh dosa. Dia nggak suka. Dia nggak suka kalau kita sebagai biji matanya kita ditutupi oleh hal-hal lain yang mungkin bikin kita berpaling. Ngerti kan? Gitu loh. Itu lucu juga. Dapat ilustrasinya, sweet banget. Contoh lain, misalkan kita ada apa-apa, misalkan kita mobil udah mau nabrak gitu depan, pasti yang dilakukan pertama gitu kan, nggak mungkin pasti mata ditutupin gitu. Itu salah satu Tuhan kasih ilustrasi kita itu seperti biji matanya. Kalian boleh ngebayangin itu setiap hari, kamu boleh merenungkan, gila betapa gue dijagainnya sama Tuhan gitu, betapa Tuhan posesif banget gitu. Tuhan pengen ngendaliin kita, Tuhan nggak pengen kita dihalang oleh orang lain. Ngerti kan? Tuhan pengen kalau aku mau menuju ke suatu tujuan, Tuhan pengen Tuhan yang ngendaliin kita. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi aku udah selesai sharingnya. Jadi tadi ingat teman-teman, pencobaan yang datang itu Tuhan seleksi buat kita. Dan abis itu kalau kita jatuh, Tuhan akan masih punya jalan keluar buat kita. Amin. Dan itu yang tadi Tuhan Yesus itu posesif banget sama hidup kita, teman-teman. Tuhan Yesus pengen ngedrive, Tuhan Yesus pengen ngatur hidup kita. Tuhan Yesus nggak suka kalau ada yang ngalangin hidup kita. Kamu jangan kedip-kedip gitu dong. Oke, kita boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa.